Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi bersama saya Uti Fakrina Fatli yang akan membantu memoderatori pembekalan hari ini. Semoga kesalahan teknis tadi tidak menyerutkan semangat teman-teman untuk pembekalan ya teman-teman semuanya. Tadi di materi pertama kita sudah bersama Pak Jamaluddin Tahudin dengan materi praktik pembelajaran numerasi terdiferensiasi di SMP inklusif. Untuk materi kedua ini tidak kalah penting yang akan dibawakan oleh Bu Tati dengan materi memilih bacaan untuk SD dan SMP. Mari kita sambut bersama-sama Bu Tati. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Uti. Saya manggilnya Mbak atau Kakak. Biasanya Mbak dipanggil Kakak. aja, Ibu, nggak apa-apa. Oke, Mbak Uti. Terima kasih. Iya, silakan Ibu memaparkan materinya, Ibu. Oke. Selamat siang, adik-adik mahasiswa dan teman-teman panitia kampus mengajar. Eh, kita bertemu kembali. Saya ini tahun yang ketiga, tapi saya akan share ya sebentar ya. Ini tahun ketiga mendapat kehormatan bersama-sama kakak-kakak yang sangat dedikatif ya untuk bisa terlaksananya kampus mengajar yang kali ini tahun kelima. Jadi saya sudah 3 tahun berturut-turut dan terus melakukan perbaikan termasuk dengan isi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kenalkan, nama saya Tati Wardi. Saya adalah dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia yang ada di Depok. Kali ini saya mendapat kehormatan bersama adik-adik mahasiswa untuk membicarakan sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang memilih bacaan untuk SD dan SMP. Ini penting karena memang ini bagian dari program kerja utama kebijakan dari pemerintah, terutama tentang penumbuhan literasi, ya, itu peningkatan literasi. Baik, saya mulai ya. Uh, Halo adik-adik semua, saya tahu biasanya saya menyapa 2 layar ya, satu layar di Zoom yang itu pakai laptop dan satu lagi layar di YouTube. Nah kali ini eksklusif ada di Zoom, tidak apa-apa karena nanti teman-teman adik-adik yang nanti kesempatannya ada di YouTube dan saya mengucapkan salam, semoga sehat selalu dan semangat dengan presentasi yang kedua ini karena tadi sudah pagi-pagi sudah ya. Jadi goal presentasi saya hari ini ya itu sebagaimana yang saya mau hide dulu ya, Mbak Uti, yang bagian bentar supaya nggak menghalangi saya. Right. Ini cara menggunakannya. Bentar. Ya. Oke. Jadi tujuan pembekalan ini adik-adik yaitu untuk memahami dan mampu memilih buku yang sesuai untuk siswa tingkat SD maupun SMP beserta praktek baik yang telah dilakukan guru-guru di tingkat tersebut. Nah, terus juga tujuannya seperti yang diamanatkan oleh kakak-kakak panitia ini yaitu mahasiswa mampu memadu padankan buku yang sesuai dengan karakteristik siswa SD dan SMP, dan ketiga yaitu mahasiswa mampu memilih buku dari beragam pilihan sumber baca yang dipegang pada siswa SD dan SMP. Jadi kurang lebih tujuan saya mudah-mudahan adik-adik pada akhir dari kita 90 menit ya, pada akhir dari sesi ini sudah memiliki kira-kira bayangan yang mungkin terus ada kira-kira langkah-langkah konkret gitu ya yang adik-adik bisa lakukan termasuk sumber-sumbernya yang bisa diakses ketika nanti diturun di lapangan. Baik, menyambung dengan isi yang tadi, tujuan utama kenapa saya berada di sini dan diminta diamanatkan untuk berbagi, ini presentasi saya akan susun sedemikian rupa. Jadi nanti kita akan membahas mungkin framework-nya dulu, kerangka ya. Kenapa ini penting? Kenapa adik-adik mesti menghabiskan waktu sekitar 90 menit mendengarkan dan berbagi, mungkin sambil nanti ada tanya jawab itu tentang memilih buku yang untuk SD dan SMP. Itu mengapa penting? Terus nanti akan masuk dari situ saya akan mencoba mendiskusikan tentang literasi, apa kaitannya dengan pemilihan teks yang tepat, dan kemudian tentu masuk kepada lagi ketika teks yang tepat itu kira-kira untuk SD dan SMP itu bagaimana ya, apakah ada pembedanya, apa yang membedakan dan sebagainya.
Dan faktor apa yang membuat buku-buku atau teks itu mesti dibedakan gitu. Terus nanti saya masuk dalam kategori buku-buku yang disebut dengan untuk usia SD, untuk usia dini dan juga usia yang tingkat remaja, itu pra-remaja dan remaja. Nanti kita akan bahas itu. Dan terakhir saya juga akan memberikan video contoh baik yang kurang lebih itu memberikan gambaran visual, memodelkan langsung kira-kira kalau guru-guru di SMP. Saya langsung akan mengasih contoh SMP agar waktunya cukup. Itu bagaimana kira-kira strategi ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang merespon atau menanggapi terhadap buku-buku yang dipilih. Jadi bukan hanya bisa milih, tapi juga dengan memilih buku tersebut apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Itu strategi pedagogi yang nanti saya akan contohkan ambil dari guru yang mempraktekannya. Lanjut ya. Baik, adik-adik mahasiswa tercinta, hari ini kita akan masuk kepada tema yang pertanyaan pertama, memilih buku yang tepat untuk kegiatan literasi di SD dan SMP. Mengapa penting? Nah, kira-kira mungkin adik-adik kan ini anak-anak hebat-hebat semua nih ya, 1.000 orang mahasiswa yang terpilih, yang kebetulan ada di Zoom, tapi yang di YouTube itu 18.000, ini orang-orang pilihan. Jadi adik-adik tentu sudah kebayang, ini kenapa kita punya kegiatan ini gitu ya. Nah, masing-masing silakan nanti sambil mengklarifikasi ataupun ada pertanyaan, sambil saya menjabarkan apa yang saya sudah siapkan ya. Nah, adik-adik, dari kacamata kerangka, kenapa ini penting? Karena memang ini kebijakan utama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi pemerintah kita itu mempunyai sejumlah kebijakan. Kebijakannya itu pertama adalah kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka tentu adik-adik sudah pernah dengar atau selama program pembekalan ini mungkin sudah sering mendengar berkali-kali ya, bahkan sebelumnya mungkin sudah dengar. Jadi ada namanya kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan dan sudah dipakai hampir beberapa tempat sudah full, beberapa daerah juga mungkin sudah bertahap sesuai kesiapan dari sekolah dan guru. Tapi di dalam kurikulum merdeka itu mungkin adik-adik sudah pernah dengar, itu ada namanya capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu dikategorikan dalam beberapa fase, yaitu ada fase A, B, C, D, dan fase-fase ini dalam capaian pembelajaran itu merupakan pengelompokan ya. Misalnya fase A itu kelas 1 dan kelas 2 ya, kelas 2 kelas 2 SD atau kelas 2 madrasah ibtidaiyah atau program paket A. Ada yang fase B itu kelas 3 dan kelas 4 ya, kelas C, kelas 5 dan kelas 6. Dan fase D kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Berarti memang dari ini SMP ya, memang kita memfokus pada SMP. Nah, adik-adik, di dalam kurikulum merdeka ini literasi itu menjadi jantung capaian pembelajaran, terutama di kelas bahasa Indonesia, ya, dengan konten yang meneguhkan profil Pancasila. Nah, kalau adik-adik lihat di visual grafik yang saya tunjukkan di situ sebelah kanan di layar adik-adik semua itu ada bagaimana profil pelajar Pancasila itu diwejawantahkan ya dalam kegiatan literasi yang dimana itu adalah berfokus kepada buku atau teks, yaitu dengan berbagai macam kegiatan untuk kemampuan, yaitu ada kemampuan reseptif, ada kemampuan produktif. Reseptif berarti kemampuan menyerap ya, mampu menyerap ya, receiving ya. Terus produktif berarti memproduksi sesuatu. Jadi yang reseptif itu ada yang menyimak, jadi mampu menyimak, membaca, yang merupakan kemampuan yang bersifat yang tidak bisa dilihat orang lain, kurang lebih gitu ya, karena itu prosesnya sendiri. Sementara yang produktif yaitu mampu memproduksikan, yaitu ketika berbicara seperti saya, berarti kan saya mengeluarkan suara, menyusun kata-kata dan kalimat, sehingga menyampaikan pesan kepada adik-adik yang ada di Zoom ini. Terus juga mempresentasikan, saya menyiapkan PowerPoint gitu, terus menggunakan gesture dan sebagainya, itu adalah bagian dari produktif yang memiliki makna. Terus ketiga itu menulis, tentu ini bagian yang paling penting dari kemampuan literasi, yaitu mampu menuliskan, karena itulah menyusun sebuah logika. Nah, itu dia adik-adik, ini peran ini di dalam kurikulum merdeka ya. Jadi ini satu bagian yang penting tentang kenapa kita membicarakan tema ini ya, tentang pemilihan buku teks yang tepat untuk SD dan SMP.
Nah, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, adik-adik, saya mau kasih disclaimer ya, bahwa banyak menganggap ada sebuah anggapan yang menganggap bahwa literasi itu hanya eksklusif milik bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, sebenarnya literasi itu lebih luas dari sekedar bahasa ya. Kebetulan saja kita mengkomunikasikan diri kita itu melalui menggunakan bahasa, tapi sebenarnya literasi itu adalah kemampuan memaknai ya, kritis di semua mata pelajaran, mampu membaca kode, mampu membaca sebuah visual, mampu membaca teks, itu merupakan bagian literasi. Dan membaca teks, membaca kode, membaca visual, itu semua ada di mata pelajaran dan disiplin ilmu. Jadi sebenarnya ini adalah foundation ya, merupakan foundation adik-adik, terutama yang untuk anak yang baru belajar gitu ya. Jadi memang ini bukan hanya eksklusif milik bahasa Indonesia, tapi ini hanya untuk supaya mitos kesalahpahaman ini adik-adik perlu ingat, karena adik-adik kan orang-orang yang nanti turun ke lapangan, jadi bisa mendispel istilahnya. Mitos-mitos seperti ini bisa didispel oleh adik-adik, bahwa literasi itu sebenarnya untuk semua orang, hak semua orang, agar mereka mampu mencerna, memaknai, dan berpikir kritis untuk kebutuhan mereka sebagai individu ya. Begitu ya adik-adik. Saya tanya Mbak Uti, saya tidak terlalu cepat atau adik-adik ada yang merasa terlalu cepat? Nah, saya punya kecenderungan kalau lagi semangat suka cepat. Jadi tolong diingatkan adik-adik, karena tujuannya bukan untuk selesai materi, tapi agar adik-adik betul-betul mencapai setidaknya apa yang saya niatkan untuk sampaikan, adik-adik kesampaian. Gitu. Ya, tolong ingatkan. Lanjut ya. Nah, sekarang apa kerangka berikut yang kenapa adik-adik penting tentang ini? Tentu adik-adik sudah pernah dengar AKM, Asesmen Nasional. Tentu udah hari keberapa nih proses pembekalannya ya. Jadi adik-adik di sejak 2019 seingat saya ya, sudah tidak ada ujian nasional ya. Jadi ada asesmen nasional yang fokus kepada literasi, numerasi, dan juga karakter ya Pancasila. Nah, adik-adik, jadi kalau adik-adik lihat nih ya, dari pusat asesmen dan pembelajaran ini ada dua komponen yang sangat, selain numerasi yang adik-adik tentu sudah dapat, yaitu ada literasi. Dan di dalam soal AKM ini ada dua literasi, itu dibagi dua, literasi fiksi dan literasi informasi. Jadi betul-betul ini menjadi fokus utama karena memang ini yang istilahnya menggerakkan cara berpikir, cara memaknai, dan kemudian menyerap ya, mencercap gitu informasi yang ada, baik bacaan yang bersifat visual dan sebagainya, dengan tipe-tipe teksnya, dan dikelompokkan yang sangat basic gitu ya, yang sangat itu adalah teks fiksi dan teks informasi. Tentu di dalam teks fiksi kan ada ininya ya, ada turunannya lagi, termasuk dengan teks informasi. Karena memang jenis teks di dalam genre utama fiksi dan informasi ini tipenya itu juga ada pembagian yang terus ini ya berkembang adik-adik, sesuai dengan perkembangan manusia dan termasuk dari teknologi dan kemajuannya. Nah, apa kaitannya dengan kita hari ini membicarakan tipe teks? Karena adik-adik setelah dilakukan asesmen nasional ini sudah semakin kelihatan, terbukti bahwa tingkat kesulitan teks itu butir-butir AKM literasi dan numerasi itu cenderung yang panjang, kategori yang sulit hanya bisa dijawab oleh pembaca cakap. Nah, apa itu pembaca cakap? Nanti kita akan diskusikan di salinda berikut. Salah satu yang saya bisa bilang di sini yaitu kategori teks yang panjang itu membutuhkan, karena di dalam sebuah wacana asesmen butir soal di asesmen nasional itu adik-adik soal semakin sulit biasanya tingkatnya itu adalah panjangnya kalimat dan tingkat yang lebih rumit ya, atau kompleksitasnya tinggi. Jadi kalau kemampuan atau ketidakterbiasaan siswa peserta didik dengan membaca teks yang panjang dan kemampuan kosakata yang lemah gitu ya, tidak terbiasa dengan sesuai usianya, sesuai kematangan membacanya itu selalu mengkonsumsi dan latih dengan teks-teks yang lebih rumit, mereka akan cepat
lelah, artinya menyerah dan akhirnya mereka masuknya bukan kategori cakap lagi, jadi kategorinya lebih rendah dibanding cakap. Jadi itu yang jadi masalah yang artinya yang ditemukan dari hasil asesmen nasional, dan ini peran adik-adik di sini yang memberikan bantuan untuk agar ada yang mendampingi siswa peserta didik ini untuk mereka terbiasa dengan meningkatkan kemampuan mereka, ketahanan mereka membaca dan dari jenis-jenis teks yang lebih rumit. Gitu ya, adik-adik ya. Terus terakhir adik-adik nih ya, ini rujukannya adalah baru dikeluarkannya pedoman perjenjangan buku. Dan ini semua saling ketemu ya, karena memang ini kebijakan yang sebisa mungkin selaras gitu ya, pedoman perjenjangan buku di Kementerian Pendidikan di bawah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, termasuk yang melakukan asesmen nasional tadi, sudah mengeluarkan aturan tentang pedoman perjenjangan buku. Jadi pedoman perjenjangan ini menjadi acuan bagaimana bagi pendidik, bagi orang tua, dan terutama di sekolah ya, tentang kesadaran pemilihan buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan juga dengan kebutuhan siswa di tiap levelnya. Nah, 3 hal itu adik-adik mahasiswa sekalian yang menjadi langkah kita bahwa kita ini membawa misi penting ya untuk melakukan mengetahui ini dan juga nanti ketika di lapangan berkontribusi ya. Nah, sekarang saya mulai masuk kepada isi dari materi saya ini, yaitu tentang jenjang pembaca dan buku berjenjang. Jadi ada 2 ya, adik-adik ya. Ada jenjang pembaca dan ada juga buku berjenjang. Baik, kita mulai ya. Jenjang pembaca. Nah, kalau adik-adik ini adalah yang sudah dikeluarkan oleh dalam peraturan penjenjangan buku. Ini saya ambil langsung dari yang tadi kita sudah bahas. Ini dia dari pedoman penjenjangan buku sudah memiliki sejumlah kategori jenjang pembaca. Pertama itu pembaca dini atau A, yaitu jenjang pembaca dini itu pembaca yang baru pertama kali mengenal buku dan belum mampu membaca. Jadi kalau seperti yang gambar yang ada di layar ini, adik-adik ini seperti adik-adik balita gitu ya, usia-usia tertentu yang masih sangat dini, yang mereka tuh tahu misalnya bahwa ada alfabet gitu ya, dan alfabet ini terpisah, tapi ketika disatukan mereka memiliki bunyi tertentu, dan ketika disatukan untuk menyusun kata-kata itu memiliki makna tertentu. Nah, tapi mereka itu tahu itu merupakan sejumlah susunan yang mesti disampur dan dipecah, karena mereka misalnya alfabet dari sejumlah alfabet itu bisa menjadi berbagai macam bunyi dan berbagai macam kata. Nah, ini masa-masa pembaca dini mereka mengerti bahwa ada sejumlah huruf-huruf yang mereka itu ketika disatukan atau dipecah itu memiliki makna dan dibunyikan memiliki makna. Nah, ini usia-usia seperti ini, membaca dini, biasanya prapaud atau paud gitu ya, ataupun yang di rumahnya yang terbiasa bermain dengan kata-kata, itu biasanya mereka sudah mulai punya sensitivitas tinggi. Kedua yaitu pembaca awal. Pembaca awal ini saya rasa ketika menjelang masuk SD pun biasanya keluarga-keluarga yang sudah terbiasa di rumahnya membacakan buku atau banyak buku gitu, banyak kegiatan yang orang tuanya sadar diri sekali bahwa pentingnya sebelum masuk sekolah formal mereka sudah setidaknya sudah tahu alfabetnya dan bisa mengeja dan sebagainya. Jadi didefinisikan itu pembaca sudah mampu membaca teks berupa kata, jadi atau frase, yaitu sebuah kombinasi dari beberapa kata, dan ada bunyi huruf, klausa, kalimat sederhana, dan paragraf sederhana. Jadi pembaca-pembaca awal ini bisa dikelompokkan tidak mesti apakah itu SD atau SMP, tapi kadang-kadang usia SMP pun mungkin yang setelah masa pandemi bisa masih kategori seperti ini, makanya tidak disebutkan usianya. Meskipun dalam literatur, dalam riset, berarti yang usia SMP ketika masuk dalam membaca awal indikasi-indikasinya berarti ada keterlambatan ataupun ada yang perlu dilakukan dengan memberikan intervensi. Nanti kita bicarakan itu ya, adik-adik ya.
Lanjutnya adalah pembaca semenjana, yaitu C. Pembaca semenjana ini pembaca yang mampu membaca teks secara lancar berbentuk paragraf-paragraf dalam satu wacana. Artinya dia sudah mampu membaca misalnya satu halaman yang ada sekitar 2 atau 3 paragraf gitu ya. Ini biasanya usia SD sampai kelas 3 sampai ketiga ke atas biasanya sudah lumayan nih. Maksudnya yang tidak terdisrupsi dengan pandemi seperti kemarin. Jadi yang kita ketahui biasanya 3 SD ke atas sudah mampu membaca seperti ini ya. Nah, terus kedua dan berikutnya adalah pembaca madya. Apa itu? Pembaca madya ini mampu memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Jadi teksnya itu beragam, jadi bukan hanya buku cerita fiksi atau informasi saja, tapi juga udah mulai ada humor dan ada horor gitu. Kadang-kadang ada persahabatan, temanya macam-macam, dan ada yang komik, terus ada yang manga dan sebagainya. Jadi tetap juga tingkat kesulitannya pun masih bisa dianggap tidak dengan deskripsi yang tingkat menengah kesulitannya. Nah, ini pembaca mahir. Pembaca mahir ini mampu membaca beragam teks. Jadi bukan hanya satu teks saja, bukan hanya soal teks informasi maupun fiksi, tapi dari berbagai macam format juga, baik itu digital maupun bersifat print, cetak maupun bersifat dominan dengan desain gambar dan sebagainya. Mereka mampu mengambil dari 3 sumber, misalnya digital, teks fiksi, non fiksi, dan dari digital, apakah digital bentuknya fiksi atau non fiksi. Mereka pembaca ini sudah mampu mengolah dan mengambil apa yang dia kritisi dan gunakan, misalnya teks A dikritisi dengan teks B, dan teks C pun dia tambahkan dengan pendapat dari teks A. Jadi sudah mempunyai kemandirian, dengan kata lain dia mampu mensintesa bacaan-bacaan yang begitu beragam dengan kemandirian dia berpikir. Artinya proses memaknai dan mencernanya itu sudah terbangun sesuai dengan tadi tingkatan pembacanya. Jadi tingkat mahir ini sebenarnya memang yang paling ideal dari seorang pembaca, gitu ya. Nah, ini pembaca E. Nah, adik-adik, dari tadi yang pembaca yang dari A sampai E tadi itu sebenarnya sudah menjadi konsensus dalam pendidikan literasi. Misalnya contoh ya, di VISA mereka mempunyai level tentang kecakapan seorang pembaca. Jadi mereka pakai level 1B, 1A, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, yang kurang lebih isinya tuh hampir sama. Kalau VISA adik-adik tahu ya, kalau VISA itu untuk biasanya di tingkat SMP. Mereka dites ketika usia 15 tahun tingkat literasinya. Dan ini dipakai oleh sebenarnya diadopsi oleh pemerintah kita dengan asesmen nasional yang saya sudah sampaikan di depan tadi. Nah, itu apa yang pengelompokan oleh pemerintah dengan penjenjangan jenis-jenis pembaca tadi itu memiliki kemiripan ya, terutama dari kemampuan kesulitan sebuah teks ya, semakin kompleks, semakin membutuhkan membutuhkan kemampuan yang ekstra gitu ya, demanding istilahnya, itu berarti levelnya semakin tinggi ya, semakin naik. Sama halnya adik-adik, kita semua kan orang dewasa nih ya, adik-adik kan dewasa ya, udah semester berapa sekarang? 5 atau 6. Nah, ini sama juga bahwa kategori yang tadi itu yang soal pembaca dini, awal dan sebagainya sampai yang mahir itu hampir sama dengan jenis-jenis membaca untuk orang dewasa. Jadi sama seperti yang adik-adik lihat di layar sebelah kanan, ada yang level 1 tapi kuartal. Nah, ini adalah angka-angka di bawah ini adik-adik, ini sebagai informasi tambahan, ini adalah menunjukkan tingkat kesulitan teks yang dikandung di dalam isi teks di dalam sebuah buku ataupun sebuah teks ya, baik itu bersifat digital dan sebagainya. Nah, ini adalah kuartal istilahnya. Ini di luar pembahasan kita hari ini, tapi untuk memberikan informasi, ini studinya luar biasa adik-adik ya, dan ini sedang diadopsi oleh pemerintah bagaimana agar mengakomodasi tingkat kesulitan itu bisa ini ya, betul-betul diklasifikasikan dalam produksi teks dan juga di pemakaiannya sesuai dengan tingkat sekolah. Nah,
Berarti begitu ya adik-adik dari segi bagaimana mengenali pembaca itu kita sudah punya alatnya, yaitu dikeluarkan oleh pemerintah yang tadi saya sudah sampaikan. Adik-adik juga bisa merujuk pada itu. Jadi ada baca dini, baca awal, sampai baca mahir yang tadi saya sampaikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau atau kita lanjut? Saya kalau bertanya saya harus lihat di chat box-nya ya. Oke, saya lihat bentar ya. Iya, siang. Siang Ibu Tati. Oke, belum ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya lanjut, boleh ya? Oke, bentar. Nanti Mbak Uti bantu ya, silakan diinterupsi kalau misalnya apapun itu ya, agar supaya proses kita sesi ini berguna dan bermanfaat seoptimal mungkin. Saya lanjutkan adik-adik ke pembahasan yang berikut. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu ya, ada pembaca yang sudah dikelompokkan ya berdasarkan kemampuan mereka adalah soal tingkat kesulitan. Sekarang kita masuk kepada buku. Karena setelah mengetahui bahwa pembaca itu memiliki karakteristik yang dari yang tingkat istilahnya yang paling sederhana gitu ya, paling awal sampai yang tingkat lebih mahir, itu konsekuensinya adalah bukunya ya, bukunya harus mengakomodasi dengan karakteristik pembaca yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi jenis-jenis pembaca berarti ada jenis-jenis buku dong, mengakomodasi jenis-jenis yang bermacam-macam dari pembaca tersebut. Makanya di sini kita bicara tentang buku untuk tingkat SD dan SMP. Nah, adik-adik, dalam studi buku anak dan literasi itu ada beberapa buku yang sudah mempunyai label ya. Nah, sudah diadopsi oleh pemerintah kita, ada namanya buku ramah cerna, buku berjenjang, buku berbab. Nah, nanti kita bicara soal buku-buku tersebut juga penting konten cara pemilihannya, yaitu keberagaman dari konten buku-buku yang saya sebutkan barusan. Oke, saya lanjut. Izin interupsi, Bu. Ini ada yang komen dari mahasiswa. Bu, mohon diperlambat penjelasannya. Seperti itu, Bu. Mohon diperlambat Iya. penjelasannya. Baik, terima kasih Bauti. Ini dia. Saya itu terlalu cepat kadang-kadang, dan itu nggak bisa direm karena saking semangatnya. Tapi adik-adik jangan ragu-ragu karena tujuannya saya di sini untuk berbagi untuk adik-adik, bukan saya selesai menyampaikan ya. Jadi tolong dengan berkenan untuk selalu mengingatkan saya agar adik-adik bisa mencerna dengan baik ya materi ini. Oke. Right, bentar ya. Oke, saya agak kesulitan. Ini, alright. Oke. Wow. Alright. Apa itu penjenjangan buku ya? Apa itu penjenjangan buku? Penjenjangan buku ini saya kembali mengutip yang dikeluarkan oleh kantor yang di unit di Kemendikbud yang juga mengeluarkan tadi tentang pedoman penjenjangan buku, yaitu penjenjangan buku adalah pemadu padanan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahap kemampuan membaca. Nah, itu dia. Karena kita sudah tahu bahwa pembaca itu memiliki masing-masing karakteristik dari yang paling awal gitu ya sampai yang paling mahir. Jadi untuk itulah lahir pedoman penjenjangan buku. Ini yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, ini adik-adik buku ramah cerna. Oke, kalau dari namanya itu sepertinya kita sudah bisa menerka ya, buku ramah cerna kira-kira apa. Ya, biasanya kalau itu saya suka nanya, oke, kira-kira sebelum saya jelaskan buku ramah cerna itu apa, silakan ditulis di chat box ataupun di kolom komentar di YouTube. Nah, adik-adik saya minta juga berpartisipasi aktif untuk kira-kira buku ramah cerna yang di benak adik-adik itu apa ya, gitu ya. Meskipun sudah ada sudah ada definisinya di layar. Oke, ini saya sudah menggunakan akan ngasih contoh ya. Jadi sebelum saya membacakan definisi ini, saya mau ngasih contoh dulu ya, contoh buku ramah cernanya. Ini saya baca lagi ya.
Bu, mohon diperlambat penjelasannya. Terima kasih adik Engki dari Citra Bakti, daerahnya dari mana nih adik Engki? Engki Ria, STKI Pak. Iya. Mudah-mudahan sudah lebih lambat ya adik Engki. Alright. Alright. Saya mau menunjukkan ke gambar ini. Bentar ya, sabar. Adik-adik bisa lihat? Bisa ya? Mbak Uti bisa lihat? Bisa Ibu, sudah ada. Alhamdulillah. Baik, ini adik-adik, ini adalah buku masuk kategori ramah cerna. Nah, adik-adik silakan menerka kenapa disebut ramah cerna sebelum kita masuk kepada definisi ya. Ini saya baca Kika dan Kura. Ada dua gambar, ini penting sekali nanti adik-adik kalau membacakan ke ke siswa-siswa peserta didik sekolah itu buku-buku dimaknai gambar dan kata-katanya. Kika dan Pura, coba tanyakan ada siapa, ada apa yang di layar ini, apa ada. Kalau bentuknya layar berarti ditunjukkan di pad atau laptop atau di handphone gitu. Coba biarkan dia mengobservasi ilustrasi. Itu penting, kemampuan untuk mengumpulkan daya visual untuk memaknai ya. Jangan lupa juga tunjukkan pengarang dan berarti ini kan pengarang dan ilustrasi ya, ilustrator. Tapi bagi anak-anak peserta didik di SD atau awal, maka mungkin SMP mereka nggak tahu bedanya sampai dikasih tahu ya. Jadi ini adalah proses pengenalan pada konsep print ya, konsep bagaimana sebuah print itu berlaku. Jadi ada penulis, ada yang ilustrator gitu. Terus ada yang bilang Litara, berarti ini adalah penerbit. Nah, itu proses-proses pengenalan pada tradisi cetak ya. Baik, kita lanjut ya adik-adik ya. Ini bisa Kika dan Kura. Alright. Ini Kika, ini Kura. Nah. Kika suka roti, Kura suka sawi. Kura kenapa? Ayo makan Kura. Oh, saya ketinggalan. Harus ke kiri dulu. Ayo makan Kura. Lihat ya, ini bisa ditanya. Kenapa? Ayo adik-adik kira-kira kenapa ya ekspresi. Nah, ini adalah belajar mengaktifasikan rasa empati ya kepada anak-anak. Karena gambarnya itu mempunyai makna. Karena kalau dilihat dari sini tentu ada yang tidak, ada yang bisa dimaknai di sini adalah tidak happy ya, tidak bahagia. Jadi silakan adik-adik explore ke anak-anak didik nanti ketika di lapangan. Ayo makan Kura. Kura kenapa? Coba lihat juga wajahnya si Kika ya. Kika juga menunjukkan wajah yang alisnya menurun, itu sama dengan mengenalkan emosi yang empati kepada anak-anak. Nah, ini penting sekali diajarkan karena membangun literasi itu makanya lebih luas dari yang sekedar bahasa. Ini literasi ini soal mengenalkan juga emosi sebuah bahasa. Alright. Oh, ada bintik putih. Kura kena kuman. Perhatikan ya. Kura kena kuman. Nah, itu apa? Lanjut. Kika gosok punggung Kura. Nah, ini salep untuk Kura. Ini saya ketutup nih layarnya. Ini salep untuk Kura. Oke. Kedai roti Kika. Kika punya kedai roti. Jadi kalau anak-anak tuh sangat detail. Wah, itu kok. Kalau udah bisa baca, mereka langsung menebak. Oh, itu ada dia punya toko roti. Gitu. Ini selesai. Kura diam saja. Apakah sakit? Apa yang harus dilakukan Kika? Dan juga dikenalkan konsep tanda tanya. Dan ini mengenalkan konsep print tadi, bahwa misalnya tanda tanya itu memiliki menurunkan tone membaca dan juga bentuknya jadi sebuah pertanyaan. Beda misalnya, apa yang kita harus dilakukan Kika? Nah, beda kan? Nanti kalau ada huruf seru, tanda seru, itu proses-proses pengenalan literasi. Baik adik-adik, itu saya sudah bacakan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada slide yang tadi sudah kita lihat. Nah, sekarang coba adik-adik sebelum kita membahasakan ini jangan lihat definisi yang sudah saya berikan. Dari yang adik-adik tadi dengar, adik-adik mahasiswa, kira-kira buku ramah cerna ini buat adik-adik ini untuk buku literasi ini kira-kira tujuan untuk apa? Dan kira-kira adik-adik kebayang untuk pemaknaan adik-adik apa? Silahkan di chat saja
agar saya bisa baca dan saya bacakan. Boleh? Ya. Saya senang nih kalau dibaca gini nih. Mbak Uti. Alright, bagus-bagus nih. Ada yang raise hand juga, Ibu. Baik. Ya, raise hand. Boleh nggak saya tunggu sampai nanti? Iya, Ya, Bu. ya, Iya. lebih gitu ya. Iya. Oh. Oke, wah saya lagi baca aja dulu. Oh, bagus. Lucu, gemes ilustrasinya. Kurang bantu kura dan merawatnya. Salah. Kika membantu kura kali. Kura-kuranya lagi kurang sehat. Ya, macam mana nih? Oke, kuranya sakit. Kuranya galau. Oke, Kika bawa ke dokter hewan coba. Oke, mungkin setelah ini bawa ke dokter hewan. Nah, ini bagus sekali bisa didiskusikan. Kira-kira langkah selanjutnya kira-kira Kika apa ya gitu bisa dijadikan. Wow, luar biasa anak-anak ya, mereka akan berimajinasi selebar-lebarnya, seliar-liarnya dengan apa yang akan dilakukan oleh dua sahabat ini, Kika dengan Kura. Membawa Kura ke dokternya apa nanti jadi pembicaraan, dokter hewan kan beda dengan dokter yang anak. Nah itu jadi proses pengenalan sebuah profesi juga ya, jadi bisa bicara luas sekali. Itulah apa yang dinamakan dengan pendidikan literasi ya. Jadi literasi itu memaknai, memperluas makna, meluaskan horizon gitu ya. Mudah dipahami nih, ada Street Fitri Wulandari, dia bilang mudah dipahami karena teks sedikit lebih banyak gambar. Mengenalkan kata-kata atau kalimat sederhana, bagus. Membangun nalar kritis, bagus. Giovanni Sabarita bilang mengenalkan kata atau kalimat sederhana ke siswa, betul. Memudahkan pembaca mudah membaca. Terus apalagi untuk baru bisa mengeja agar mengenal kalimat panjang, bagus sekali nih Feby Cahyani. Mengenalkan cara menyayangi hewan, betul sekali, empati. Ini dia literasinya, top. Terus lagi literasi dasar dan menggunakan gambar menarik, betul. Di dalamnya ada gambar yang mewakili tulisan, iya. Ya, bagus-bagus nih, memang nih peserta pilihan. Ada yang menyebutkan soal kata-kata sederhana dan berima? Ya kalau ada berarti top ya, karena memang itu salah satu karakteristik dari buku Ramacandra adalah tadi kalimat sederhana dan memiliki rima, karena tujuannya memang yaitu dia playing ya, istilahnya bermain dengan kata-kata, jadi ada rima di situ, tapi sebenarnya rima yang masing-masing memiliki makna yang berbeda ya. Jadi dia sudah memiliki, meskipun ada Kika Kura, kesannya A, dua-duanya ada K-nya juga, ada konsonannya sama, vokalnya hampir sama ya, tapi dua tokoh yang berbeda. Nah itu untuk anak-anak usia yang sangat dini, mereka harus mampu membedakan itu Kika Kura gitu ya, bahwa itu apa yang kita sebutkan itu beda, apalagi di dalam tulisan gitu, ada ku, ada ki gitu ya. Itu proses-proses literasi dini. Nah, saya bacakan ya adik-adik ya. Buku Ramacandra adalah buku dengan karakteristik berisikan materi teks atau gambar yang mudah dicerna oleh jenjang pembaca dini dan jenjang pembaca awal. Betul ya. Nah, ini kelihatan sekali ya. Pasti adik-adik setuju, penting sekali berarti ya, karena memang istilahnya apa namanya peletakan batu pertama ataupun istilahnya apa tuh ya, akar ya, biji ya, peletakan biji dari proses penumbuhan literasi gitu loh ya, seed ya dari sebuah proses pengembangan literasi. Nah, tapi ada sesuatu yang ironis ya adik-adik ya, sayangnya di Indonesia, saya mau kasih catatan di sini, di Indonesia itu buku Ramacandra yang krusial untuk siswa pembaca awal dan pembaca dini itu sayangnya masih terbatas secara kuantitas. Nah, adik-adik di sini saya tahu ada 1.000 mahasiswa, mungkin ada yang terinspirasi bahwa kelangkaan ini adik-adik adalah kontribusinya ke depan, mungkin bisa masuk menjadi pengarang buku Ramacandra, penerbit buku Ramacandra, atau ya mempunyai komunitas untuk melahirkan buku-buku Ramacandra yang
yang lebih banyak. Melihat betapa pentingnya ceruk ini ya. Upaya-upaya pemerintah tentu saja saya tahu, saya terlibat di dalamnya, misalnya banyak guru-guru yang mengajarkan langsung itu mereka juga dilatih untuk memproduksi buku ramah cerna. Tapi karena Indonesia sangat luas, jumlah guru pun tidak tidak perlu ada upaya yang swadaya masyarakat semua ya untuk gotong royong supaya kekurangan ini bisa semakin minim. Begitu ya adik-adik ya. Baik, saya lanjut ya. Alright, saya masukin lagi. Nah, sekarang buku berjenjang. Nah, buku ramah cerna itu memang tidak dimasukkan secara eksplisit sebagai buku berjenjang karena memang itu proses pengenalan sebuah buku ya. Jadi pengenalan pada tradisi baca tertulis, bahasa tertulis. Tapi di dalam itu ada istilah buku berjenjang yang kita akan bahas ini. Jadi buku berjenjang itu kenapa disebut buku berjenjang adik-adik? Yaitu buku sesuai dengan kemampuan dan kematangan pembaca. Buku berjenjang ini adalah buku yang berisikan materi teks atau gambar dengan penggunaan bahasa yang meningkat secara bertahap dari yang sederhana hingga yang lebih rumit sebagai tantangan membaca. Jadi memang ditekankan dalam buku berjenjang ini seperti tadi yang jenis-jenis membaca tadi semakin tingkatannya itu semakin semakin menantang kompleks gitu, kompleks dari teksnya. Buku berjenjang itu adalah menjawab dari jenis-jenis membaca yang sudah kita diskusikan di depan. Ini dia. Nah, ada buku namanya buku berbab ya. Ini biasanya SD dan tinggi. Beda sekali ya adik-adik. Kalau contoh tadi di Kika dan Kura itu tidak kelihatan ini babnya bab berapa gitu ya. Ini ada daftar isinya atau tidak. Itu langsung ya dari halaman, dari cover, dari dari cover langsung ke isi tentang Kika dan Kura. Nah, kalau buku berbab ini memang untuk pembaca tinggi itu menceritakan memiliki buku dengan fitur dan bab dan cerita dominasi teks yang kadang terselip ya. Jadi kalau tadi saya lihat di dalam chat box itu ada yang bilang buku untuk membaca awal dan menggunakan visual atau ilustrasi untuk memudahkan pembaca. Itu banyak sekali yang komentar di chat box ya tadi. Nah, itu udah kelihatan sekali bahwa adik-adik mahasiswa ini sudah memiliki sense rasa memahami tentang kenapa buku seperti Kika dan Kura itu tujuannya untuk apa dan kenapa di beberapa tingkat SD yang tinggi dan SMP itu sudah mulai dominasi teksnya itu teks itu mulai mendominan dan bahkan mulai dibagi berdasarkan bab. Nah, sebagai contoh yang di sini itu adalah ini adalah buku-buku yang ada, nanti saya mau tunjukkan ya sebagai contoh sebelum diskusi yang berikut. Nah, ini akan saya akan keluar lagi dari slide ini, saya akan contohkan yang sudah saya siapkan ya. Baik. Ini tadi oke. Ini adalah sebuah contoh, belum lihat ya? Biasa kalau ganti pasti belum kelihatan. Adik-adik bisa lihat nggak? Mbak Uti bisa lihat? Nah, Tidak bisa, Ibu. Adik-adik, kalau pertama kali dengar mungkin ini bagus sudah bisa kenalan. Kalau yang sudah pernah mendengar, bagus sekali. Jadi sudah bahwa ini semakin dikenal. Literasi Cloud ini salah satu website yang menyediakan buku-buku secara gratis dan dengan tema yang sangat beragam. Dan ini gratis ya adik-adik ya. Bentuknya digital, jadi adik-adik bisa seperti contoh ya. Saya klik di sini. Ini bukunya 189 ya. Terus juga ada tema, berdasarkan tema adik-adik bisa lihat ke sini. Makhluk hidup, keselamatan, aku dan keseharian. Silakan adik-adik di Literasi Cloud .org gitu untuk mengakses di laptop ataupun HP-nya masing-masing. Dan ini ada jenjangnya ya, persis seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi sudah dibantu proses penjenjangannya dan bahasa, karena memang buku ini untuk konsumsi di internasional, terutama di Asia, jadi bahasanya juga luas, ada bahasa Arab, bahasa Menggala. Terus
Apalagi ada kategori, ada tematik ya, tematik dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi sumber untuk apa tadi yang ilustrasi. Alright, lihat hanya satu kalimat, dua kalimat ya. Adik-adik perhatikan dan banyak dibantu dengan ilustrasi. Jadi di sini memang proses pembiasaan untuk memfasilitasi siswa peserta didik dengan untuk membantu teks dan juga visualisasi agar mereka terbantu ya proses pemaknaannya. Ini tokoh Tri Mumpuni ya, orangnya masih hidup. Dan dibantu dengan ilustrasi yang sangat baik. Dan ilustrasinya sangat dinamis ya, keseharian Tri Mumpuni. Ini seperti biografi. Nah, ini jenis-jenis buku yang berjenjang tingkat SD, termasuk SD awal ya. Berarti yang tadi tuh kalimatnya masih pendek-pendek, gitu, dominan masih visual. Nah, tadi saya juga bilang ada teks yang ada namanya buku berbab. Nah, ini buku berbab, salah satu contohnya adalah Mau Masak Apa Lintang. Ini dari Literasi Cloud juga, adik-adik ya. Levelnya 6, berarti tingkatnya sudah lebih lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau tadi ada madya, sebelum yang mahir tadi itu ya, cakap, madya, dan mahir. Nah, ini kita lihat apa karakteristiknya masing-masing. Kita baca ya. Jenjangnya C. Nah, salah satunya adik-adik bisa lihat ya, daftar isi. Daftar isi adalah salah satu tanda buku-buku yang diniatkan untuk pembaca yang lebih tinggi, bukan membaca awal lagi. Jadi SD-nya sudah lebih tinggi, di atas mungkin kelas 4, kelas 5 gitu ya. Tapi kalau SD rendah bisa baca ini, jangan dihalangi ya. Cuman kalau ada tingkat SD yang kelas 2 atau kelas tertentu yang masih kesulitan, yang kelas SD yang lebih tinggi dan membaca kelas yang lebih rendah, maksudnya yang usianya masih kelas 2 atau kelas 3 dan mau membaca yang lebih tinggi, jangan dihalangi juga. So ini sebenarnya memberi adik-adik harus bijak ya, prinsipnya jangan menghalangi anak-anak dalam membaca yang kamu ketinggian bacaannya, ini kerendahan. Nah, itu udah mulai proses yang saya tidak sarankan ya, karena sudah memberikan label istilahnya. Dan label itu adik-adik kan yang para ngerti banget nih ya, generasi Z ya, bahwa nggak enak sekali distigmatisasi oleh orang. Kita harus lebih empatetik ya, bahwa kita tahu ini sebagai alat kita memilih dan juga mengetahui jenjang atau jenis membaca, tapi jangan sampai kita mengelompokkan dalam satu kotak yang sangat kaku gitu ya, jangan kaku. Daftar isi. Nah, itu bab 1, lomba memasak. Nah, ini beberapa kalimat menurut saya masih sangat dominan visualnya ya. Masih dominan visual. Kalau menurut saya akan lebih mencari yang lebih padat dan visualnya hanya beberapa halaman saja. Contoh ya, adik-adik siapa yang baca Harry Potter? Nah, Harry Potter itu sebenarnya jenjang membaca SMP ya, membaca SD atas, SMP, dan orang dewasa, karena di dalamnya juga ada ilustrasi. Nah, itu sudah mulai proses pemaknaan dari ketahanan membaca teks yang sangat padat ya, density. Nah, ini lumayan padat juga, tapi banyak dominan memang dialog ya. Kalau dalam teks yang rumit itu banyak teksnya jangan dialog. Jadi sebuah penarasian yang
dialog itu diminimalisir. Ini kritik saya sebenarnya, sambil nunjukin sambil mengkritik ya, tidak apa-apa adik-adik ya. Ini jadi memang bahasa yang disebut dengan teks yang sulit itu adalah bahasa-bahasa yang tidak langsung, jadi bukan bahasa percakapan, tapi bahasa tertulis. Nah itu yang harus dominan. Untuk semakin tinggi tingkatannya, semakin dominan bahasa tertulisnya. Itu dia. Itu sebagai contoh saja adik-adik. Saya akan menghentikan, saya akan kembali ke slide saya. Tadi sudah kita bahas tentang buku berbab ini. Alright. Adik-adik sampai sini ada pertanyaan? Saya baca di chat box ya. Kalau ada pertanyaan saya sambil jalan sebelum memasuk. Ini tadi soal buku berjenjang dan buku berbab. Ya, mudah-mudahan ini memantik buku untuk anak koreksi. Wow, banyak sekali. Sini saya masih udah 100-an lebih. Boleh minta link APK, Bu? Apa tuh? Kelihatan. Visualnya bagus banget. Oke. Saya menarik banget. Boleh kami bacain Harry Potter ke anak-anak? Boleh. Boleh ya. Salah satu yang penting adalah membiasakan mereka membacakan kalimat panjang dan bahasa tertulis. Kalau mereka belum mampu membaca, dibacakan. Makanya ada read aloud. Sudah ada sesi read aloud belum? Nah, itu salah satu cara kita membantu anak-anak yang belum terbiasa, belum kuat baca kalimat panjang. Dan caranya mereka mendengarkan kalimat-kalimat panjang itu gitu. Jadi mereka harus terbiasa bahwa beberapa kalimat itu bukan hanya 4-5 kata, tapi kalimat yang kadang-kadang bersayap dan sebagainya. Habis masa KM3 kami buat bacain kayaknya. Oke, baik. Novel 3.600 detik saya. Saya bacanya Percy Jackson. Boleh. Saya baca Whitton. Boleh. Saya belajar gaya belajar anak visual makin senang nih. Betul Harry Potter keren enggak? Soalnya aku jadi agak paham bahasa Inggris. Iya, saya kalian mungkin belum lahir ketika itu pertama kali ya. Jadi nggak tahu waktu zaman Harry Potter keluar itu antri. Ibu izin bertanya dari Laili ya. Ibu izin bertanya bedanya secara kasar buku berjenjang dan buku berbab itu apa, Bu? Dan kira-kira apakah buku berbab dan berjenjang bisa diberikan pada anak dengan jenjang membaca yang sama? Bisa. Jawaban pertama itu, jawaban yang terakhir itu bisa ya. Jadi buku berjenjang itu ada kemiripan buku berjenjang dengan buku berbab. Tapi gini, kalau buku berbab itu tidak mesti dia masuk dalam buku berjenjang ya. Buku berbab itu ditujukan memang kalau dalam kategori sastra anak itu namanya chapter books ya. Chapter books memang yang merupakan transisi dari buku-buku yang dominan visual ke buku-buku nanti kalau orang dewasa itu novel ya. Novel yang mungkin kalau di kita nanti ada contoh-contoh novel yang akan kita kegiatan jadi Bumi Manusia atau Laskar Pelangi gitu ya. Itu chapter book merupakan transisi. Mungkin Laskar Pelangi sudah hampir mendekati kepada chapter ya. Cuman memang dia lebih tebal dan sebagainya. Nah, chapter books itu memang dikhususkan untuk memberi transisi kepada anak-anak dari yang awalnya cuma misalnya 35 halaman, terus satu cerita, satu buku, sementara dalam satu cerita sekali jalan satu buku, sementara dalam chapter book dia cerita itu di kelompok-kelompokkan dalam pembaban. Nah, itu yang mungkin membiasakan pembaca, kita juga semua, agar ketahanan membaca itu mulai dilatih dari yang terbiasa satu kali jalan selesai, terus pembab, setelah itu nanti buku yang memang lebih panjang. Karena itu tadi, seperti yang AKM atau assessment membaca itu ternyata pembaca Indonesia atau siswa itu ketika wacana butir soalnya itu semakin panjang dan semakin itu mulai banyak nggak tahan. Jadi pembaca cakap itu sudah mulai tahan baca dengan kalimat dan wacana yang lebih panjang satu paragraf misalnya. Gitu ya. Tadi pertanyaannya boleh digabung bab sama buku berjenjang? Boleh ya, tidak ada larangan. Boleh. Tapi ingat bahwa tujuan boleh itu agar siswa tidak ada istilah ini buku untuk kamu, ini bukan untuk buku kamu. Ya, ini terlalu anak-anak, ini untuk yang terlalu orang dewasa atau orang yang lebih remaja. Tidak, itu lebih kepada
itu tujuannya agar tidak ada pengkotakan seperti itu. Tapi kita tahu sebagai pendidik, nah adik-adik mahasiswa di sini kan menjadi ke lapangan ini menjadi salah satunya pendidik ya, atau mendampingi. Jadi tahu bahwa dia sudah SMP, sebenarnya sih dari usia, dari jenis pembaca dia sebenarnya harusnya sudah pembaca yang setidaknya sudah cakap, mahir gitu ya, biasanya gitu ya. Jadi kita sadar bahwa harus ada ekstra pendampingan kepada anak-anak usia seperti itu. Baik, gitu ya. Oke, ini satu kali pertanyaan sebelum saya lanjutin. Tadi saya sudah jawab sepertinya Giovanni ya soal tadi itu. Jadi kita yang tahu jenjang pembaca dia, jenis pembaca, dan kita berikan buku yang ramah cerna, buku berjenjang, tapi juga kita tahu membiasakan dia membaca buku berbab. Ya, jadi pilihannya itu adik-adik di lapangan sudah kayak ya, mana nih ini anak-anak seusia segini atau yang baru kelas 3 SD bacanya sudah mampu membaca bab yang sangat baik, jadi ya bisa dinaikin karena dia udah kuat ini ya kemampuan untuk tahan bacanya ya. Saya ingin bertanya Bu, website buku yang ditampilkan apakah aman jika dibaca melalui HP? Apakah harus di print dulu agar bisa digunakan oleh anak-anak? Aman ya, ini sudah dipakai bertahun-tahun oleh para guru dan selalu saya pakai. Kebetulan saya terlibat untuk modul literasi, pelatihan guru-guru yang literasi gitu ya. Jadi yang kita pakai memang literasi cloud, rooms to read, nanti kita akan bahas lagi ke situ. Jadi sangat aman. Ada 2 cara, bisa bikin akun dan terus bisa ditampilin atau di print. Di print artinya ya di print saja boleh gitu, tapi juga bisa ditampilkan di layar laptop ataupun di proyektor ya. Jadi kalau saya pernah lihat guru-guru yang pernah saya observasi waktu penelitian, ada yang pakai smart TV yang di sekolahnya punya smart TV, ada yang juga ditampilin memakai laptop, ada yang pakai proyektor, tergantung kemampuan dari kondisi sekolahnya. Tapi ada juga yang pakai handphone. Jadi sebenarnya tidak menghalangi ya adik-adik ya. Izin bertanya Yunita, Sylvia, bila ada siswa yang tidak suka membaca teks, tapi suka mendengar teks, solusinya bagaimana Bu untuk siswa mereka mau belajar di rumah? Kalau di sekolah kan guru bisa membacakan. Tidak suka membaca teks, tapi lebih suka mendengar, ya dibacakan. Ya memang. Saya tidak tahu jenis nanti Yunita di tugasnya itu apakah di sekolah atau mungkin ada kesempatan untuk ke rumah. Tapi saya rasa ini mulai melibatkan orang tua ya. Kalau ada kesempatan gitu ya, mungkin dikasih tahu bahwa mulai terbiasa mendengarkan bunyi-bunyi teks yang dari tertulis, jangan cuma bahasa oral ya, karena penting sekali. Literasi itu adalah penekanan kepada keterbiasaan dengan membaca buku tulisan yang dalam teks. Bukan WA itu bukan buku teks ya, bukan teks ya. WA itu bahasa oral yang ditulis. Facebook itu bahasa oral ditulis, tapi bahasa tertulis itu adalah bahasa yang diniatkan untuk berkomunikasi menggunakan tulisan. Make sense nggak? Ya. Jadi mentang-mentang dari WA terus langsung di print gitu tiba-tiba menjadi ini adalah bahasa tertulis, bukan. Itu komunikasi oral sebenarnya. Nah, itu dia. Ini karena ada soal nanti kosakata, kesulitan membaca, panjang tidaknya sebuah kalimat. Terus juga paragraf dan pokok kata, pokok ide tokoh dan sebagainya itu tuh menjadi bagian yang sangat penting di literasi. Humaira, saya sudah bahas kayaknya ya. Kadang kita kan menemukan siswa yang jenjang membaca sudah lebih di atas teman-teman. Jadi ketika diberikan buku sesuai sama jenjang membaca, siswa ini malah bosan, Bu. Bagaimana cara mengatasi siswa seperti ini? Persis seperti yang tadi kita sudah diskusikan. Jadi Humaira dan teman-temannya semua di sini tahu bahwa jenis membaca itu beragam dan tidak mesti usia ya. Saya tadi sudah tekankan pembaca yang dini, awal sampai mahir itu tidak dikaitkan dengan usia. Tidak dikaitkan dengan kelas ya. Misalnya ini kelas dini otomatis pasti anak-anak dini. Nah,
Karena memang kita tahu di beberapa pada faktanya banyak anak-anak yang memang tidak memiliki tradisi literasi yang baik di rumahnya, terus pandemi, jadi yang misalnya kelas 3 SD masih kategorinya dini, baru kenal huruf dan sebagainya. Nah itu adik-adik di sini kenapa ada sesi seperti ini supaya tahu jenis pembaca yang idealnya terjadi sama anak-anak, tapi faktanya seperti ini, makanya selalu secara misalnya kelas SMA, meskipun usia SMP, tapi indikasinya adalah jenis pembaca yang masih kategori di bawah cakap. Jadi memilih bukunya itu lebih fleksibel, artinya lebih untuk mengajarkan dia agar bisa lebih ke membaca cakap, tapi juga tahu bahwa di usianya ini udah cenderung seharusnya dia lebih tinggi. Artinya pemilihan bukunya dari yang paling lumayan untuk membaca awal, tapi juga ada buku-buku yang nanti ketika baca atau kegiatan itu yang di tinggi, jadi dia harus dikasih intervensi istilahnya. Ada proses intervensi dalam nanti kegiatan-kegiatan adik-adik peserta mahasiswa melakukan kegiatan dengan siswa seperti ini. Ini tantangannya nih, karena dia nggak seragam sama yang lain dengan fakta bahwa memang tidak mendapatkan tradisi literasi yang baik dan sempat ketinggalan karena pandemi 2 tahun. Gitu ya. Alright, saya tinggalkan chat box-nya dulu untuk melanjutkan pembahasan yang berikut. Oke, sudah kita bahas buku bebab. Nah, sekarang kita masuk pada konten dari buku. Adik-adik, kita sudah tahu jenis pembaca, bahwa buku berjenjang untuk mengakomodasi jenis pembaca. Dan tadi yang kita ceritakan itu banyak fokusnya kepada kualitas atau karakteristik bersifat isi teks yang huruf, penulisan gitu ya. Kita belum membahas bagaimana dengan isinya, temanya. Nah, ini penting sekali adik-adik bahwa apa yang diperhatikan, apa yang buku-buku temanya itu menjadi bagian penting dalam proses pemilihan. Dan ini kenapa adik-adik saya sengaja siapkan bagian ini. Jadi adik-adik, kalau yang saya mengujuk pada yang saya tulis pada tahun 2014 ya, di Kompas saat itu saya menuliskan tentang anak dan sastra anak, dan ini kategori dari sastra anak ya adik-adik. Jadi usia 2-4 tahun adalah masa penguasaan bahasa. Coba ya adik-adik ingat-ingat tadi yang barusan tadi sempat saya sampaikan tentang jenis membaca dini. Nah, ini ada ketemunya nih, ada sinkronisasinya ya. Jadi gini, untuk tema usia 2-4 tahun adalah masa penguasaan bahasa dan bacaan anak ya. Jadi bacaan yang tepat adalah yang sederhana dengan gambar yang cerita yang jelas dan menarik serta karakter dan penceritaan yang akrab. Seperti yang tadi Kika dan Kura lihat. Nah, itu dia. Ya, kan itu penceritaan akrab, sederhana tapi bermakna. Jangan cuma untuk bisa baca saja tapi juga maknai, belajar empati, ya enggak? Ya, mengenali sayang binatang. Tadi aku senang sekali. Sayang binatang. Terus ya, solusinya ajak ke dokter. Nah, itu kan adik-adik sudah mulai berpikir, berdialog dengan teks itu agar cerita itu bukan hanya cerita belajar baca, tapi juga mulai proses memaknai seperti itu. Ya, itu yang sedang adik-adik lakukan. Very good job. Selanjutnya adalah kecakapan bahasa anak usia 5-7 tahun. Dan ini menjelang ini preschool ya, maksudnya PAUD ya, sudah menjelang SD. Jadi mereka itu kecakapan bahasanya seperti yang tadi itu baca awal ya. Tadi kan ada dini terus awal ya. Mereka lebih kompleks dan simbolik ya. Mereka peduli dengan dunia luar. Nah, bacaan dan tempat untuk usia ini adalah buku novel pendek bergenre fantasi. Nah, ini sebenarnya yang saya tulis ini adalah untuk jenis literasi yang sangat ideal sekali ya, sudah mampu baca novel pendek. Artinya yang bab-bab yang sudah mulai dipisah-pisah tipis-tipis gitu ya. Nah, terus yang paling penting adalah soal membiasakan mereka sudah senang humor ya. Anak-anak usia ini senang dengan humor, jokes gitu ya, ada yang tertawa dan mengeksplorasi pengalaman baru, yaitu adventure ya. Pengalaman, yaitu menjelajah dan sebagainya. Jadi buku-buku tema tersebut yang bisa kita sediakan atau siapkan ketika bertemu usia-usia seperti ini. Terus usia 8-11 tahun itu kemampuan berpikir anak usia 8-11 tahun cenderung lebih fleksibel, jadi mereka mudah melihat lebih kompleks ya. Kebacaan itu mulai mengeksplorasi identitas. Nah, mereka sudah mulai persahabatan,
temennya mau posesif gitu ya, pengennya berteman sama ini sudah mulai karena sesuai dengan kematangan ya. Jadi identitas, dilema, dan misteri. Nah, cerita-cerita misteri nggak mesti horor ya. Misteri itu kan bersifat yang ada sesuatu yang mereka ingin ungkap ya, bukan mesti horor. Jadi jangan cerita hantu-hantu aja. Misteri itu seperti detektif gitu kan, ada misterinya gitu. Itu menarik. Saya sudah ketinggalan misteri kalau yang zaman sekarang ini di buku-buku anak apa ya, adik-adik. Zaman saya itu dulu ada detektif namanya perempuan, saya lupa, Kiki ya kalau nggak salah, itu ditulis oleh Leila Hudori. Nah mungkin adik-adik lebih tahu nih yang terbaru ya, detektif atau cerita-cerita misteri. Nah, terakhir yaitu anak usia 12 tahun ke atas, berarti sudah SD sama SMP ini ya. Jadi mulai karakteristik orang dewasa. Jadi pra dewasa sebenarnya, disebut pra remaja tapi menjelang dewasa. Dalam logika berpikir mereka sudah punya ketertarikan seksual, ya. Itu sudah harus kita akui bahwa mereka sudah mulai pubertas. Masa ini juga ditandai dengan adanya ketegangan antara keinginan diri sendiri dengan tekanan sosial dan rekan sebaya. Peer pressure. Ini makanya banyak yang sangat di dunia di media sosial dan sebagainya, mereka ini tekanannya luar biasa. Jadi ini sudah terjadi pada usia seperti ini, makanya bacaan fantasi masa depan atau future fiction ya, future fiction biasanya gitu ya, atau dystopian picture, yaitu ambigu serta isu sosial dan seksualitas akan bantu anak di pra-dewasa ini dalam proses imajinasi dan memaknai pengalaman mereka. Itu berarti ini merupakan kurang lebih acuan ya, sedikit acuan tentang tema buku anak SD dan SMP sesuai dengan usia kematangannya. Oke. Saya mau. Oke. Nah, adik-adik ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Izin bertanya, buku berjenjang itu bermaksud membantu visualis kalimat atau pembiasaan anak membaca kalimat panjang, tapi agar si anak tidak jenuh. Buku berjenjang itu bermaksud membantu visual. Buku berjenjang itu ini siapa? Ramadan, bagus sekali pertanyaannya ya. Pertanyaannya Agni Saputra, Ramadan Agni. Ya, buku berjenjang itu untuk literasi difokuskan kepada dari teks yang teks sederhana sampai teks yang lebih rumit. Artinya difokuskan kepada pembiasaan anak-anak menguasai atau tahan membaca, memaknai buku-buku yang dengan penceritaan penarasian yang lebih panjang dan lebih kompleks. Jika ada visual, itu merupakan alat bantu dari awal, itu memang tujuannya untuk proses pemaknaan. Itu dari kacamata literasi ya. Jadi memang kalau memang tujuan kita untuk meningkatkan literasi, salah satu yang dimiliki adalah buku-buku yang tadi itu semakin sedikit penggambaran visualnya gitu, untuk tujuan mereka tahan baca tanpa perlu dibantu sama visualisasi. Itu dari kacamata literasi. Dari kacamata yang lain tentu saja bukan satu-satunya, visualisasi juga pun punya keistimewaan sendiri dalam proses pembaca dan pemaknaan. Tapi untuk kasus ini ya betul gitu ya, untuk tujuan memfasilitasi sampai dia tidak perlu dibantu oleh visual. Oke. Terima kasih. Ini sekarang saya lanjut ke tema yang berikut. Nah, bisa dilihat. Nah, tumbuh literat dengan tema buku yang beragam. Tadi saya sudah sebutkan beberapa acuan agar bisa memilihkan buku dengan tema yang beragam. Tadi sesuai usia tadi yang saya pakai ya. Usia tertentu, mereka cenderung udah suka apa gitu ya. Usia 12 ke atas, mereka sudah punya kompleksitas sebagai individu dan perkawanan dan sebagainya. Nah, ada cara lain, ini juga bisa komplementasi ya, sambil bisa melengkapi, yaitu dengan buku yang beragam itu memakai 3 analogi. Buku sebagai cermin, buku sebagai jendela, dan buku sebagai pintu kaca geser. Mirrors, windows, sliding glass doors. Sebelum saya mainkan ini ya, ada videonya dari ahlinya langsung. Adik-adik boleh tulis nggak di chat box, kira-kira menurut adik-adik mahasiswa ini, cermin, buku sebagai cermin, buku sebagai jendela, buku sebagai pintu kaca geser,
Pintu kaca geser maksudnya pintu yang transparan ya, bukan kaca cermin, bukan. Buku yang buku sebagai cermin itu buku asam mirror, buku sebagai jendela buku yang tentu jendela ya, sebagai jendela ya harus dibuka jendela dan bisa kelihatan keluar. Buku sebagai pintu gelas, pintu kaca geser itu berarti pintu yang bisa ditarik samping gitu ya adik-adik, tapi pintunya transparan, bisa kelihatan. Nah, coba menurut adik-adik analogi 3 ini apa? Menurut adik-adik tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semuanya punya hak untuk memaknai analogi ini. Silakan dituliskan di chat box. Waktunya 1-2 menit kali ya, Mbak Uti ya. Saya mulai baca satu demi satu ya, sambil sudah berdatangan. Buku sebagai cermin, Giovanni. Giovanni aktif sekali nih ya, Giovanni Sabarita. Buku sebagai cermin, buku yang mencerminkan diri sendiri. Buku sebagai jendela, buku berisi hal-hal di luar yang kita ketahui. Buku sebagai pintu geser, buku yang berisikan hal-hal di masa depan. Alright. Buku jendela dunia. Buku sebagai cermin, buku mencerminkan kehidupan. Buku sebagai cermin, buku mencerminkan kehidupan lagi. Fatma bilang buku mencerminkan sifat dan karakter. Azahra bilang pintu sebagai cermin. Buku yang dibaca gambaran dari dirinya. Buku sebagai cermin, buku sebagai jendela, buku sebagai pintu kaca geser ya Azahra. Buku sebagai cermin, buku yang baca yang akan mencerminkan diri kita seperti apa. Interesting ya. Nanti kita lihat, Rahma. Good. Buku memiliki fleksibilitas yang dibaca dengan berbagai metode tidak akan pernah merubah artinya. Saya nggak pernah kepikir seperti itu, Habibie. Buku sebagai jendela, sebagai membuka masa depan. Kata bagus. Bang Agam, ini namanya Bang Agam atau Agam, tapi jadi abang. Buku sebagai cermin, maksudnya buku yang dimana menjadi cerminan untuk diri kita pribadi dan contoh untuk anak, untuk mereka yang nantinya akan menjadi kehidupan yang akan datang. Wow, sudah memikirkan anak. Ya, alright, buku sebagai cermin, buku mencerminkan diri. Berdatangan terus, buku sebagai jendela, kata Zihan ya. Cerminan diri dari si pembaca, guru sebagai window, buku yang berisi melihat dunia, dan buku geser. Oke, ini semakin panjang jawabannya, semakin yang terakhir-terakhir, jadi sudah punya waktu untuk memformulasikan, menyusun apa yang dimaknai ya. Saya boleh Katarina Wisudawati, buku sebagai jendela, buku yang membuka beragam pengetahuan dari yang belum tahu menjadi tahu. Oke, saya boleh lanjut ya, adik-adik silakan teruskan. Ini proses. Saya akan buka, saya akan stop sharing dan akan saya buka. Bentar. Kak Uti bisa lihat ini? Zoom apa namanya? YouTube-nya? Saya. Baik. Adik-adik, saya akan mainkan ini pendek sekali, hanya 1,5 menit, dan saya akan nyalakan subtitles-nya. Jadi bisa diikutin ya, meskipun ini pakai bahasa Inggris. Ini cukup sederhana gitu, dan tapi mengena. Ini ahlinya. Baik, silakan didengarkan. We need diverse books because we need books in which children can find themselves, see reflections of themselves. I wrote a piece, maybe 1990 it was published, which I called Mirrors, Windows, and Sliding Glass Doors. And I think that's really why we children need to see themselves reflected, but books can also be windows, and so you can look through and see other worlds and see how they match up or don't match up to your own.
but the sliding glass door allows you to enter that world as well. And so that's the reason that the diversity needs to go both ways. I mean, it's not just children who have been underrepresented and marginalized who need these books. It's also the children who always find their mirrors in the books and therefore get an exaggerated sense of their own self-worth and a false sense of what the world is like, because it's becoming more and more colorful and diverse as time goes on. So I think that's why. Oke. Gimana adik-adik, mengkonfirmasi yang tadi adik-adik tulis atau tidak? Ya, ini Profesor Rudin Simbishop, ini guru saya waktu kuliah S3 di Ohio State University di Amerika Serikat ya, ini legendaris. Jadi beliau sudah pensiun ya. Ini dia. Oke, silakan. Buku sebagai cermin, seperti yang tadi disampaikan oleh Profesor Rudin Simbishop, merupakan analogi pentingnya siswa dengan, ini saya kesulitan, dengan latar belakang dan kondisi fisik yang beragam, melihat perkembangan, melihat pengalaman mereka di dalam bacaan. Jadi sebenarnya kayak kita membaca buku, kita kayak berkaca, mirip sekali, dan kita merasa relate, merasa nyambung ya, nyambung dengan ini kok kayak saya banget gitu ya, hubungan sama orang tua, hubungan sama kawan, lingkungannya, kehidupan sehari-hari, saya harus sekolah jam berapa, terus seberapa jauh saya harus jalan untuk mencapai sekolah, itu kayak cerminan ya, buku-buku yang sangat betul-betul mirroring istilahnya, mencerminkan kehidupan anak atau peserta didik atau adik-adik mahasiswa di sini. Itu cermin. Ada juga buku sebagai jendela yang tadi disampaikan oleh Profesor Rudin Simbishop. Buku sebagai jendela mengharapkan sebuah buku yang isinya memberikan siswa kesempatan merasakan dan mempelajari pengalaman orang lain yang latar belakang dan kondisi fisik yang berbeda. Ya, ini kita membaca buku agar kita tidak cuput. Jadi kita tahu kehidupan orang yang nggak cuma ada di Pulau Jawa, tapi juga ada di Pulau Merauke, atau di Merauke, daerah Merauke, atau di Kalimantan, atau suku tertentu gitu ya, atau yang memiliki etnisitas tertentu, atau yang beragama tertentu, yang berbeda gitu ya, jenis kelamin tertentu gitu ya. Itu merupakan jendela agar kita tahu kehidupan bahwa saya perempuan muslim bukan satu-satunya yang ada di dunia ini kebenarannya ataupun realitas yang saya selalu tapi harus saya tahu bahwa dunia ini terdiri dari beragam sekali manusia dan pengalamannya. Jadi membuat kita itu merasakan di dunia ini sebagai kumpulan manusia dengan keberagaman tersebut. Ini penting ada jendela seperti itu. Terus buku sebagai pintu kaca geser. Nah, itu tadi disampaikan pintu kaca geser itu merupakan gabungan antara cermin sama jendela sebenarnya ya. Ada proses yang kita merasa karakter atau tokoh yang kita merasa mirip dengan cara berpikir, cara melakukan tindakan dalam sebuah cerita gitu ya. Pada bersamaan juga ada hal-hal yang kita tidak ketahui karena ceritanya bukan dari lingkungan yang kita paham, tapi kok dia cara berpikir hampir kayak saya, bisa aja ya, misalnya dari sebuah Afrika, tapi saya merasa kok mirip dengan apa yang saya rasakan ketika misalnya mempunyai adik atau kakak atau sahabat gitu ya. Jadi ada kesamaan dalam perasaan kita sebagai manusia. Sementara pintu kaca geser itu tadi kita sudah melihat itu kita mengikuti kesempatan siswa keluar masuk pengalaman mereka, kerap mereka juga ada proses kita tumbuh empati atau mengerti kenapa tokoh itu melakukan hal tersebut, kenapa narasinya tersebut itu membuat kita dari berbagai macam tokoh ini kita merasa tokoh ini yang saya merasa lebih mendekat dan empati, kenapa dia melakukan seperti itu, kenapa dia menjadi seorang individu seperti ini. Jadi ini proses-proses yang buku-buku cermin, jendela, pintu kaca geser ini dari yang sekedar hanya cerminan, dari yang hanya sekedar melihat saja,
ke Pintu Kaca Geser, yaitu kita terlibat dalam kisah tokoh tersebut di dalam buku, sehingga kita terbangun rasa, baik itu empati, rasa kesal, atau judgment, atau penilaian, yang merupakan apakah itu bersama dengan nilai yang kita anut, ataupun yang bertentangan dengan yang kita anut, karena kita sudah mulai terlibat dalam Pintu Kaca Geser tersebut, ya, masuk dan keluar masuk dalam cerita. Itu salah satu sebuah kerangka cara adik-adik juga bisa memilih buku-buku ini, dan buku-buku ini harus ada, ya, karena ini memang penting. Ini yang membuat kenapa ada buku teks, bukan hanya buku teks bisa baca, tapi juga agar profil Pancasila, ya, agar itu, ya, tumbuh rasa empati dan mengenal orang lain, ya, yang di luar mungkin kita tidak akan pernah jumpai dalam hidup kita, hanya bisa kita jumpai di dalam sebuah buku. Nah, itu dia peran adik-adik itu di situ. Oke, saya lanjutkan ya adik-adik. Nah, sekarang latihan. Tadi kita sudah membahas buku-buku menjadi cermin, buku jendela, dan atau pintu kaca geser. Sekarang latihan ke diri sendiri adik-adik ya, sebelum nanti turun ke lapangan memilih bukunya masing-masing. Ngomong-ngomong, Mbak Uti, ini kita masih ada berapa lama lagi? Saya agar bisa nge-timing. Ibu sebenarnya sudah Habis. masuk ke sesi pertanyaan, mungkin bisa dipercepat Ibu Baik, untuk oke. artinya. Ya. Oke, adik-adik, ini buku biar latihan ya. Ada 2 buku, saya pilih 2 buku ini untuk latihan. Adik-adik kan orang dewasa semua, jadi bukunya bukan anak-anak lagi, ini buku remaja ke atas. Nah, buku ini saya pilih karena dari Goodreads, ini adalah buku paling populer sepanjang masa untuk membaca di Indonesia. Jadi Laskar Pelangi dan Bumi Manusia. Nah, kalau adik-adik angkat tangan, siapa yang sudah tahu? Oke, siapa yang tahu gini? Bentar ya, tulis di chat box. Nomor 1, jika 2 buku ini ya, saya tahu buku ini sudah ada filmnya dua-duanya. Jadi mungkin ada yang belum baca tapi nonton filmnya. Kalau baca buku tulis 1 kalau menonton Laskar Pelangi dan Bumi Manusia. Itu 1. Kalau membaca dan menonton Laskar Pelangi dan Bumi Manusia, tuliskan 1 dan 2. Jadi 1 membaca, saya agak kesulitan. 1 jika pernah membaca, 2 jika pernah menonton, ya. Kalau dua-duanya berarti tulis 1 dan 2. Clear nggak, adik-adik? Tulis ya di chat box-nya ya. 1 hanya pernah membaca, 2 hanya pernah menonton. 1 dan 2 pernah membaca dan pernah menonton di buku ini. Oke, silakan. Saya baca ya. Wow, ini juga banyak Mbak Uti di dalamnya nih. Oh iya, Mbak Uti sudah bilang habis. Oke. Maaf ya Mbak Uti ya. Ini saya Ibunya semangat menyampaikan materi ke adik-adik. Iya tuh. Saya tuh selalu semangat kalau bicara. Ini memang yang saya geluti. 1, 2, 1, 2. Ada yang 1 oke, kayak berimbang ya. Ada yang baca, ada yang nonton gitu ya. Alright. Nah, adik-adik sebelum ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, ini juga sebenarnya tanya jawab juga ya, karena interaktif sekali. Adik-adik dari mungkin bisa memilih Bumi Manusia atau Laskar Pelangi. Cara adik-adik melihat sebagai cermin tentu saja, kalau saya misalnya melihat kisah-kisah yang ada di Bumi Manusia dan Laskar Pelangi itu banyak sekali cermin dan jendelanya ya. Ya, cermin berarti kan ada yang relate karena memang soal sekolah dan keriangan sekolah ya di Laskar Pelangi itu persis ketika kita SD gitu ya. Atau di Bumi Manusia yaitu adalah soal cermin itu soal perempuan gitu, karena saya perempuan yaitu banyak sekali kisah-kisah perempuan ya yang sampai hari ini pun masih ada ketidakadilan kadang-kadang. Nah, sementara dalam jendela pun saya juga nggak pernah tuh tumbuh di masa Bumi Manusia ataupun di Laskar Pelangi itu masanya ada di Belitung misalnya. Jadi itu saya jadi tahu di Belitung tuh banyak timah dan sebagainya. Di Bumi Manusia pernah ada kisah tentang yang tuan tanah ya memiliki hektaran dan
produksi luar biasa yang mungkin saat ini sudah tidak ada. Jadi bagi saya itu bukan jendela. Sementara bagi pintu kaca geser itu saya akan fokus kepada satu tokoh saja agar saya bisa masuk kepada bagaimana bisa empati ataupun mengerti proses kepada sebuah karakter itu terbentuk. Misalnya di dalam Bumi Manusia saya sangat merasa connect dan empatetik dengan Nyai Ontosoro. Itu cara saya untuk masuk dalam pintu kaca geser. Ya, saya keluar masuk. Dan sometimes saya juga mengikuti tokoh tersebut bagaimana dia sangat proses yang keras sekali sehingga dia kehilangan segalanya, anak dan harta kekayaannya. Itu heartbreaking gitu ya prosesnya. Nah itu adik-adik cara untuk melihat pemilihan yang dalam konteks adik-adik yang lebih dewasa dan mungkin diturunkan ke anak-anak. Alright, saya lanjut karena waktunya terbatas. Ini keberagaman tipe dan tema buku anak, kembali lagi adik-adik bisa lihat di Let's Read. Let's Read Asia ini merupakan, nah ini sumber buku literasi gratis yang untuk usia SMA, SMP ya. Saya stop sharing agar bisa tunjukkan. Bentar ya. Ini Let's Read adalah salah satu sumber yang adik-adik bisa pakai. Ini gampang sekali. Adik-adik buku lihat ke bawah. Nah ini buku-buku bertema. Terus jenjang juga ada. Beranda. Ini humor yang tadi saya ceritain di usia-usia tentu sebagai humor. Kategori keluarga, persahabatan di tema ya. Adik-adik pahlawan, petualangan, non-fiksi, alam, humor, berpikir kritis, dan komunitas. Jadi adik-adik semua bisa pencet ini dan langsung keluar koleksi bukunya ya. Let's Read Asia.org ya. Nah itu satu. Nah, ada lagi adik-adik namanya ini milik Kemendikbud. Ini bukunya banyak SMA. Nah kayak gini nih. Namanya Budi Kemdikbud. Budi Kemdikbud. Ada berandanya, dia kadang-kadang agak lambat, maaf sayangnya ya. Ini ada jenjang, adik-adik bisa pilih PAUD, SD, SMP, SMA, umum ya. Terus ada tema alam, petualangan, kuliner, terus bahasa Indonesia, Inggris, dan format ya. Pada buku bacaan, buku komik misalnya kayak gini, ataupun video. Nah, adik-adik ini disediakan gratis ya. Adik-adik tinggal akses ke Budi Kemdikbud. Tapi saya merasa kadang-kadang lamban ya ininya masuknya. Jadi lebih cepat. Kalau saya tuh senang, favorit saya Let's Read ataupun Literasi Cloud. Cuman ini sangat penting karena memperkaya ya pilihan adik-adik semua. Selanjutnya saya sambil menutup. Ya, ini tadi sumber-sumber buku literasi gratis. Karena waktunya sudah habis, bagian ini saya tidak lanjutkan sampai nanti waktunya memungkinkan. Baik, saya tadi menunjukkan praktek baik dari guru SMP dan juga latihan mandiri. Tapi saya rasa bisa mulai tanya jawab ya. Silakan Mbak Uti. Dipakai waktu. Terima kasih Bu Tati atas pemaparan materinya. Sebelumnya ini saya mendapatkan informasi tadi teman-teman kampus mengajar angkatan 5 yang belum bisa join Zoom ternyata membuat live Instagram. Jadi kita apresiasi teman-teman mahasiswa yang benar-benar semangat mengikuti pembekalan hari ini walaupun tadi ada kendala teknis. Kemudian tadi inti yang bisa saya dapat dari Bu Tati, tidak ada perkotak-kotakan ya Bu untuk bacaan-bacaan siswa, semua tergantung siswanya itu sudah cocok pada jenjang buku yang mana dan lain-lain sebagainya. Kemudian tadi Bu Tati juga sudah bilang ada website-website yang bisa teman-teman pakai nih untuk adik-adik siswa nanti di sekolah. Ada Literasi Cloud, ada Let's Read Asia, dan Budi Kemdikbud. Oke, langsung saja kita ke sesi tanya-jawab. Teman-teman mungkin bisa raise hand yang ingin bertanya. Di sini kita hanya buka satu sesi ya teman-teman, hanya ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama dari Fatma. Silakan Fatma. Ya, terima kasih kepada moderator Kak Uti atas kesempatan yang diberikan. Langsung itu teman saya.
ini mengenai usia dan memilih buku itu kan ada siswa yang kayak pas tua itu ada pas tua yang belum lancar baca, ada juga yang sudah lancar bacanya gitu kan. Apakah yang sudah lancar ini kita biarkan atau memang harus terdampingin semua kelas gitu kan Ibu? Terus pertanyaan saya kedua ini kan kita nggak tahu ya Bu, kondisi siswa di rumah itu belajarnya kayak gimana? Apakah dia nyaman dengan teknologi ataukah dia nyaman dengan buku? Ya, ini juga kita harus perhatikan orang tuanya di rumah ya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Ya, tadi mahasiswa adik mahasiswa kita Fatma Maulidia dapat tugas di mana? Adik Fatma belum ditemu. Saya sudah mendapatkan tugas di SD Islam Asada di Cawang, Jatinegara. Oh, di Jatinegara ya, Jakarta Timur ya. Ya, berarti di Pulau Jawa. Baik, tadi 2 pertanyaannya soal kalau itu tadi bicara kalau bagaimana strateginya kalau ada siswa yang masih di bawah banyak terlambat atau tidak. Tapi bagaimana kalau yang lancar gitu ya? Tadi pertanyaannya ya. Ya, apakah dibiarkan saja atau tidak? Tentu saja tidak juga ya. Jadi ketika kita di lapangan, adik-adik adalah di sana menjadi pendamping proses penguatan literasi yang memang sudah berjalan di sekolah. Adik-adik juga kan di sana tujuannya memberi tambahan sumber daya untuk diberdayakan dan memberikan istilahnya pendampingan kepada anak-anak. Nah, ketika kondisi seperti itu, adik-adik adalah melihat ke intensitas dalam pemberian dampingan itu adalah tentu berbeda-beda ya. Nah, kalau kasus yang lebih mahir itu tentu saja lebih menantangnya apa? Mencari bukunya kan, karena dia akan haus terus. Bukunya pasti akan cepat habis. Jadi nanti adik Fatma ini pasti akan sibuk mencari di literasi cloud, ada di Budi Kemendikbud, selalu akan mencari, kakak udah selesai gitu. Nah, belum tentu udah selesai dia paham kan, nanti ada proses menanggapi. Sebenarnya ada video dari sekolah guru SMP yang bagaimana menanggapi cara menanggapi buku bacaan agar dia tidak sekedar pasif ya, membaca sendiri bukan mandiri, tapi ya bersifat interaktif gitu ya, agar kita ngecek kepemahamannya, berdialog tentang tokoh gitu ya, menceritakan ulang, terus kira-kira berpikir kalau kamu jadi tokoh ini kamu akan kira-kira melakukan apa ya. Nah, itu adalah membuka horizon, possibilities, dan juga bertanya soal kamu tokoh yang mana yang kamu kira-kira yang kamu suka, kenapa. Nah, itu adalah proses dia mengkonek dalam sebuah cerita gitu. Jadi dia yang sebelumnya proses membaca yang sangat pasif mungkin tidak terlalu aktif, ketika ditanya itu sama siapa tadi Fatma, dia mulai terpikir, oh ya saya ternyata sama karakter ini ya, tokoh ini, karena tokoh ini dia mungkin dia rajin atau dia cenderung membantu siapa gitu. Jadi ternyata dia pembaca atau anak-anak siswa didik kita itu ternyata sudah mulai memilih value atau nilai apa yang mereka hargai. Nah, itu proses pembiasaan diri menjadi nilai-nilai yang sebenarnya proses pembiasaan nilai-nilai Pancasila ya, soal gotong royong, sifat-sifat seperti ini, proses menanggapi sebuah buku, bukan hanya sekedar selesai satu bab selesai, ya harus ada ininya. Nah itu berarti Fatma banyak mencari strategi-strategi untuk melakukan mengaktifasi bacaan mereka dengan proses dialog dan menanggapi bacaan yang dibaca siswa. Artinya yang adik-adik mahasiswa semua di sini baca buku yang direkomendasikan berarti ya, karena ketika di proses menanggapi kan adik-adik mahasiswa tentu sudah baca juga ceritanya agar tahu kompleksitas persahabatannya, kenapa begini, kenapa kamu lebih suka tokoh ini, saya pikir kamu sukanya si tokoh B gitu. Nah, ternyata dia punya penjelasan yang mungkin dari sebuah kalimat atau dari sebuah gambar itu menjelaskan kenapa pembaca tersebut cenderung memilih satu karakter ya. Itu penting sekali. Itu malah yang paling penting ya, bukan hanya sekedar pemaknaan literal, tapi pemaknaan yang lebih memaknai. Nah, itu dia. Oke, ada lagi
Mbak Uti. Terima kasih Ibu, semoga dipahami oleh adik Fatma. Selanjutnya pertanyaan kedua, adakah lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ada nih Ibu dari Rayana. Silakan Rayana. Mikrofonnya sudah aktif, Rayana. Baik, kita lanjut dulu ke Meilinda. Meilinda, mikrofonnya sudah aktif. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sudah terdengar, Kak? Iya, sudah. Ya, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Selamat siang, Ibu. Saya izin bertanya. Kan kita dalam mengajarkan literasi itu nanti memilih buku yang tepat dan cocok untuk anak-anak ya, Bu ya. Kalau misalnya kita tetap udah memilih buku yang cocok untuk mereka, tetapi mereka tuh tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan gitu. Terus hal apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Terima kasih. Melinda ya. Boleh lihat wajahnya Melinda nggak? Ya. Ya, kameranya pada off ya. Saya pengen kenalan dengan adik-adik mahasiswa. Jadi ulangi kalau saya keliru ya pertanyaannya, Mbak Uti. Jadi kalau ada siswa yang dibacakan dan tidak terlalu paham, gitu ya, bacaannya. Berarti itu salah dua diagnosa saya ya. Pertama, dia membaca hanya memaknai secara literal atau malah nggak literal semua. Dia lancar saja istilahnya. Nah, ini yang banyak terjadi di Indonesia, lancar tulisan, tapi ketika disuruh menalarkan apa yang dibaca itu kesulitan. Yang kurang memang itu sudah jadi penelitian, makanya saya studi tentang literasi dan buku anak ini salah satunya karena memang Indonesia secara umum bisa baca ya secara literal lancar gitu ya, bisa dari satu kalimat-kalimat lain seakan-akan tidak ada masalah. Tapi ketika disuruh memaknai apa yang barusan dibaca itu sangat kesulitan, itu bermasalah. Jadi makanya seperti yang kita sudah diskusikan di depan bahwa hasil AKM yang dikumpulkan sejak 2019 itu 2020 ya pertama kali itu ternyata memang tingkat kemampuan siswa kita untuk membaca butir-butir soal dengan wacana-wacana yang dikelompokkan dari yang paling sederhana maupun yang paling kompleks itu masih di bawah rata-rata berhenti di pembaca cakap. Jadi rata-rata di bawah cakap malah. Jadi yang disampaikan Maulidia ini menjadi tantangan semuanya sebenarnya di sekolah Indonesia. Ya, karena itu AKM adalah gambaran potret dari kondisi literasi di Indonesia. Jadi pembaca cakapnya itu pun bayangan cakap masih ada apalagi madya masih ada mahir ya. Wow, masih jauh, masih jauh. Ini tantangan kita bersama, artinya yang kita biasakan dalam pendampingan literasi adik-adik mahasiswa adalah strategi untuk mendampingi membaca secara aktif, jadi memaknai. Yang saya tahu di sesi pembekalan ini ada nanti membaca strategi membaca aktif ya. Setahu saya ada ya, Mbak Uti ya. Nah itu silakan adik-adik tanya strategi-strategi untuk menanggapi dan memaknai buku. Karena itu yang buku itu sesuatu objek
yang isinya ada tulisan dan sebagainya, tapi yang memaknai adalah manusia. Manusianya itu adalah manusia individu masing-masing, jadi bukannya orang tua membantu memaknai, siswa-siswa itu harus belajar memaknai, prosesnya sangat unik, sangat individualistik sekali. Dan untuk itu terbangun makanya studi-studi tentang strategi meningkatkan kemampuan siswa memaknai buku, memaknai teks dan sebagainya, itu menjadi studi yang major ya dalam pendidikan, acara yang paling terbaik. Nah itu nanti di sesi terpisah tersebut silahkan tanyakan strategi-strategi tentu untuk membantu pemaknaan sebuah buku atau sebuah teks ya. Ini macam-macam. Kalau reading loud salah satunya, atau buku literasi club, atau literatur circle, atau bermain role play, ada yang menjadi drama. Itu adalah satu dari sekian banyak strategi-strategi yang ada. Tapi ini bukan sesinya ya, bukan sesi saya, itu sesi terbeda. Nanti adik-adik minta lebih pertegas, kira-kira kalau kondisi gini, usia segini, strateginya apa gitu ya. Terus kalau tidak ada bukunya, terus pakai digital saja, strategi saya apa? Itu saya sarankan adik-adik. Baik, itu Pak Uti. Oke, terima kasih Bu. Terakhir nih, ada dari Erna. Silakan Erna. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Erna Rahmawati dari Mojokerto. Saya izin bertanya. Jadi misalkan ini kebetulan saya sudah survei, udah melihat sekolahnya. Jadi sekolahnya itu sepertinya tidak ada perpustakaannya. Misalkan kita pakai koran untuk mengajar literasi gitu, tapi kan di situ tidak ada. Kalau menurut saya koran kan kurang ada gambar. Misalkan kita menyediakan gambar, apakah itu nanti juga bisa maksudnya itu apakah hal itu udah bisa mendukung untuk pemilihan bacaan, misalkan untuk anak yang SD gitu kan rata-rata masih banyak gambarnya daripada banyak tulisannya. Terima kasih. Bentar ya. Tadi Erna dapat tugas di mana Erna? Nanti di tugas lapangannya di mana sekolahnya? Di sekolah SDN Randu Harjo 1. Itu di kota Mojokerto. Mojokerto ya, udah wah satu udah observasi, udah survei, ini dia semangat ini, dan sudah kebayang ya bahwa tadi yang dari Erna bilang wilayah semangat itu kering dengan bahan literasi. Jadi kalau dalam studi literasi namanya scarcity ya, scarcity atau rich poverty, tax poverty istilahnya, kemiskinan teks. Nah, dalam kasus seperti ini yang tadi saya sampaikan, dan itu adalah memang tantangan banget ya, sangat-sangat menjadi tantangan. Tapi yang saya share di sini adalah semua berbasis digital untuk kita mempunyai celah untuk kontribusi di tengah betapa langkanya teks di wilayah tersebut, bahkan koran pun gitu ya agak sulit gitu ya. Dan kita tahu koran itu bukan yang paling ideal, meskipun bukan berarti nggak boleh gitu ya. Nah, berarti kalau saya sarankan Erna, apakah digital dengan menyiapkan buku-buku digital nanti ditampilkan melalui laptop, dan kalau perlu di download dulu, karena khawatirnya di digital ketika ke lapangan nggak ada wifi-nya, jadi ketika berangkat tugas sudah punya stok buku-buku yang ingin dibacakan, baik dari tingkat yang paling dini sampai tingkat yang paling paling mahir ya. Jadi ya di buku-bukunya lumayan, stoknya lumayan banyak. Nanti ketika di lokasi tinggal jadi dini sampai mahir, terus juga keragamannya juga dari yang petualangan, dari humor, itu juga dikumpulin. Jadi dibikin aja folder-foldernya, ini buku tingkat apa gitu ya. Terus ini temanya gitu, tema yang bersifat humor, petualangan. Terus ada yang fiksi, non-fiksi, itu akan menjadi modal Erna nanti di lapangan. Jadi tinggal buka folder, terus tampilkan. Kalau Erna pakai laptop, ya pakai laptop, tunjukkan sama-sama. Kalau ada proyektor, tinggal diproyeksikan ke layar gitu ya. Atau kalau enggak ya pakai handphone. Kalau di luar itu pakai apa lagi saya juga nggak tahu Erna. Kalau nggak ada handphone, nggak ada laptop, nggak ada proyektor, saya mati gaya. Iya, karena itu harus sudah ada buku. Makanya buku itu
studi literasi buku itu tidak bisa digantikan ya. Cuman kita tahu kondisinya tidak ideal dan kita harus jalan untuk maju memberi kontribusi dengan yang kita miliki, yaitu buku digital. Erna membantu atau tidak jawaban saya? Apakah cukup? Terima kasih banyak sekali, sudah cukup membantu. Terima kasih. Selamat tugas ya Erna ya. Siap, terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu sudah menjawab 3 pertanyaan dari mahasiswa di sesi pertanyaan, walaupun sebelumnya di materi juga udah banyak yang bertanya ya Bu ya, karena antusias mahasiswa. Oke, karena udah mau jam 12, ini kita akhiri saja untuk materi kedua kali ini. Untuk adik-adik mahasiswa, jangan lupa join lagi nanti di jam 1, masih ada 1 materi lagi, terkait yang seperti Bu Tati sampaikan tadi, yaitu strategi. Jadi, kita akan membahas strategi nanti di sesi ketiga. Baik, teman-teman mahasiswa, jangan lupa mengisi absen, dan sekarang silahkan untuk istirahat terlebih dahulu, melakukan peregangan, dari tadi udah duduk, nanti kita ketemu lagi jam 1. Terima kasih banyak Ibu Tati. Sama-sama, sampai jumpa adik-adik semua, selamat bertugas ya, sehat selalu, dan semangat. Terima kasih. Saya boleh pamit atau saya stay? Boleh Ibu. Baik, saya pamit ya, terima Ya, kasih. terima kasih banyak Ibu. Selamat siang, assalamualaikum.